Di Taiwan lebih banyak TKI kaburan atau ilegal atau swasta dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Seperti contohnya ya, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, dan sebagainya ya. Hai guys, kembali bersama saya Nana Story. Oke, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, seperti biasa kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing dan berbagi informasi yang mengenai tentang seputar TKW yang ada di seluruh dunia. Tapi kali ini saya akan menanggapi sebuah komentar yang datang dari orang netizen. Oke, apakah komentarnya? Dengan kita langsung simak aja berikut ini. Check it out. Oke, ini sebuah komentar datang dari salah satu netizen saya, yaitu Putri Candides. Oke, apa kabar Kak Putri? Jadi komentarnya begini ya. Halo Kak, kakak udah lama di Taiwan kan? Aku mau nanya ya, intinya seperti itu ya. Kenapa di Taiwan itu banyak sekali TKI kaburan dibandingkan dengan di negara-negara lain? Seperti itu ya. Oke, di sini saya akan menanggapi sebuah komentar ya. Jadi langsung aja. Kenapa di Taiwan lebih banyak TKI kaburan atau ilegal atau swasta dibandingkan dengan negara-negara yang lain? Seperti contohnya ya, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, dan sebagainya ya. Kenapa di Taiwan kok lebih cenderung banyak banget TKI kaburannya ya? Jadi gini, jadi sebenarnya banyak banget ya faktor penyebabnya kenapa terjadi TKI kaburan atau kenapa mereka bisa kabur dari agen resmi seperti itu ya. Misalkan kayak gini ya. Jadi di Taiwan itu ada yang namanya semacam agensi resmi dan agensi kaburan ya. Dan kalian tahu sendiri kalau misalkan yang namanya resmi itu pasti banyak terikat peraturan ya, pasti ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya, dan kita harus taat patuh dengan peraturan yang ada di kontrak kerja kita yang resmi gitu ya. Nah, misalkan salah satu contoh seperti ini di Taiwan itu kadang-kadang ya, kita itu ketika masuk dalam sebuah kontrak kerja ya, dan kita misalkan masih ada di Indonesia sebelum berangkat ke Taiwan, itu kan misalkan kontrak kerja kita misalkan kayak gini ya, itu kita ditaruh di misalkan lansia, untuk menjaga lansia atau menjaga orang tua ya. Kemudian sesampainya kita di Taiwan itu kerja kita berubah. Ada yang disuruh ke sawah, ada yang disuruh untuk bersih-bersih rumah, bersih-bersih misalkan majikannya punya hotel untuk bersih-bersih hotel, bersih-bersih dan sebagainya. Jadi pekerjaannya nggak hanya untuk ngurus orang tua ya. Misalkan dia punya piaraan anjing atau kucing, suruh ngurus anjing dan kucing juga. Misalkan punya anak kecil, suruh bantuin ngurus anak kecil dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi nggak sesuai dengan job yang ada di job kita waktu kita sebelum berangkat ke Taiwan. Kebanyakan terjadi seperti itu. Nah, ketika kita komplain sama agensi ya, kita telepon sama agensi, kita minta pindah dan kita minta persetujuan untuk kalau bisa janganlah bekerja kayak gini gitu kan. Tapi ada agensi yang tidak menanggapi permintaan kita. Mungkin bahkan kita disuruh, udah sih sabar aja, kalau kamu pindah nanti pasti sama aja, jatuhnya juga gitu-gitu aja. Belum tentu juga nanti kamu dapetin yang lebih baik. Ada penerjemah agensi yang tidak mau bantu kita untuk bagaimana caranya supaya pekerjaan kita itu tidak seberat itu ya. Ambil jalan tengah, mungkin gaji kita dinaikin atau ditambahin. Ambil jalan tengah, atau misalkan agensi ngomong sama majikan, jangan caranya bekerja seperti itu, kamu harus mempekerjakan dia sesuai dengan job yang ada di dalam kontrak kerja ya.
Kadang ada agensi itu yang seperti itu, yang tidak mau tahu tentang urusan TKW. Jadi acuh tak acuh ya. Dan mereka nggak mau tahu urusan, kalau udah dimasukkan ke majikan otomatis itu tanggung jawab kamu sendiri. Ini padahal kalian tahu sendiri, setiap bulan di Taiwan itu ya, TKW resmi itu ataupun TKI resmi itu wajib membayar fee kepada agensi setiap bulannya. Ya, kita tidak gratis di Taiwan, kita bayar yang namanya uang fee atau uang agensi. Ada 1.600, ada 1.500, ada 1.700, bervariasi. Setiap agensi tidak sama dipungut uang fee tersebut. Ya, gitu. Dan selain itu ada lagi biaya-biaya yang lain yang kita tanggung sendiri untuk yang resmi. Misalkan kita waktu medical itu kita setiap setahun sekali ya hitungannya, itu kita bayar sendiri dan tidak dikenakan biaya kepada majikan ataupun yang lainnya. Kita bayar sendiri. Dan belum lagi ada potongan Chenpoka atau askes setiap bulannya. Itu wajib harus dibayar setiap bulannya. Gitu ya. Jadi kenapa terjadi TKI kaburan? Karena agensi tidak menanggapi masalah yang ada. Dan kemudian mungkin dia udah telepon ke 1955 juga. Kalian tahu sendiri kalau di Taiwan itu 1955 itu nggak segampang kan kita telepon, pasti sibuk dan kemungkinan besar banyak banget yang dilayanin seperti itu ya. Jadi mereka lebih baik ya, bukan lebih bagus ya, mereka lebih baik ambil jalan pintas untuk kabur. Itu salah satu faktornya ya, kenapa bisa kabur ya. Terus kemungkinan juga gaji yang didapat di resmi itu kecil banget. Kalau di ilegal atau swasta gajinya itu bisa 2 kali lipat gaji dari resmi. Karena mereka udah nggak dipotong, dia udah nggak pakai pajak ya. Kalau kita resmi kita ada pajak loh, kita ada, jangan salah ya, kalau TKI yang di Taiwan itu ada hitung-hitungan pajak ya, tergantung kita datangnya itu bulan apa, itu ada nanti hitung-hitungan pajaknya ya, kita bayar itu kalau misalkan kita mau pulang nanti ya, biasanya kayak gitu ya, atau itu pasti nanti ada hitung-hitungan untuk pajak, ada yang kena, ada yang enggak, itu ada seperti itu ya. Kalau TKI kaburan nggak bayar pajak, nggak bayar agensi, nggak bayar Chenpoka, nggak bayar medical. Jadi gaji utuh, misalkan 35.000 ya utuh, udah segitu aja. Kalau gaji TKI resmi, TKW resmi ya, lansia ya, ini bukan, aku nggak ngomongin masalah untuk yang pabrik ya, ini ngomongin yang PRT dulu, yang yang non formal ya. Itu gajinya itu bersih yang kita dapat 17.000. Padahal di slip gaji itu tertera 19.000 untuk sekarang ini ya, gitu. Itu udah itu 19.000 belum dipotong-potongnya. Kalau udah dipotong-potong semuanya tuh bersihnya 17.000 sekian seperti itu ya. Jadi karena agensi nggak nanggepin masalah kita ya, akhirnya ambil jalan tengah, kabur. Padahal kabur itu tidak baik. Padahal kabur itu tidak menjamin masa depan menjadi lebih baik. Banyak sekali resiko-resiko yang berat yang akan hadapi untuk TKI kaburan, itu banyak banget nantinya gitu ya. Nah itu ya, karena gaji nggak sesuai mungkin, karena job mungkin nggak sesuai, karena agensi juga nggak ada yang peduli dan nggak mau tahu tentang masalah yang ada di para TKW itu gitu. Makanya udah kabur aja mendingan lah, daripada gue di sini gue kerja nggak ini, belum tadi ngadepin majikannya super duper cerewet, tiap hari kerja gue diomelin mulu, banyak yang kabur seperti itu ya. Dan kadang-kadang kalau libur, kita libur ya resmi itu ya, kadang minta libur sebulan sekali aja itu masih mau berantem sama majikan ya. Itu fakta ya, di Taiwan itu fakta. Kita libur sebulan sekali aja itu kita berantem dulu sama majikan. Itu fakta di Taiwan seperti itu ya. Walaupun kadang-kadang ada juga majikan yang ngasih libur seminggu sekali, ada ngasih libur sebulan 2 kali, ada. Tapi kebanyakan kalau masalah libur kita itu ya, libur itu juga ada yang dipotong guys kalau di Taiwan gitu. Kita udah libur berantem dulu sama majikan sebulan sekali, itu pun juga dipotong. Libur kita nggak nyampe 24 jam. Padahal di situ di kontrak kerja tertulis liburnya 24 jam, tapi di situ kita nggak dikasih libur 24 jam, kita cuma dikasih libur 12 jam. Itu pun kita berangkat pagi jam 8 harus balik lagi jam 8. Kalau kita pulang kurang dari, misal lebih dari jam 8, majikan udah, kita pulang pun itu kita masih urusin pekerjaan.
rumah kadang-kadang ada yang seperti itu ya, cuci piring, belum nanti beresin kerjaan yang lain, masih bantuin kakeknya. Yang lebih parah lagi, majikan nggak mau tahu urusan. Harusnya libur itu kita itu free ya, kerjaan harusnya tuh dilimpahkan sama yang di rumah, kita tuh udah nggak kerja lagi. Tapi ada juga majikan yang masih nggak mau tahu. Lo pulang ke rumah ya udah urusin kerjaan lo lagi, nenek lo kakek lo belum mandiin. Ada yang seperti itu guys. Sekarang saya tanya, mungkin ada yang nonton ya ini ya, mungkin dari Hong Kong atau dari Singapura dan Malaysia, mungkin ada yang nonton ya. Apakah di Hong Kong seperti itu? Ya ternyata memang ada seperti itu. Tapi apakah kalian libur dipotong? Enggak kan? Gitu loh, masalahnya gitu. Oke, kita sekarang bahas ya. Tadi udah di Taiwan karena seperti itu ya. Sekarang kita bahas kalau di negara-negara lain nggak ada TKI, namanya TKI kaburan. Bersih mereka semuanya resmi. Karena apa? Pertama, mereka setiap bulan sekali atau mungkin setiap minggu sekali itu ada off day ya. Ada off day. Gimana mau kabur? Orang setiap seminggu sekali dikasih off day, itu pun nggak dipotong ya. Gaji nggak dipotong, dikasih off day lagi. Otomatis kan kita kan refresh, bebas kan, tahu dunia luar seperti apa gitu kan, gitu. Nggak ada yang namanya kabur, nggak mungkin mereka ngapain lu kabur? Orang setiap minggu sekali udah dikasih libur gitu kan, kayak di Hong Kong, Singapura ya. Singapura sekarang udah kan. Sekarang Singapura udah diberlakukan off day seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali lah gitu ya. Sebulan sekali lah gitu kan. Kalau dulu Singapura nggak ada off day ya, maksudnya ada cuman jarang yang ngasih off day untuk majikan-majikan. Tapi sekarang diberlakukan Singapura ada off day ya, mau seminggu sekali atau sebulan sekali itu ada off day-nya gitu kan. Seperti itu. Jadi mereka bisa liburan dan nggak dipotong itu sama sekali. Kalau di Taiwan masih diberlakukan potongan untuk liburan. Jadi kamu libur sehari ya itu potong sehari. Kan? Gitu loh. Terus kemudian untuk di negara lain seperti di negara Hong Kong, gaji setiap tahun pasti naik. Tuh. Gaji setiap tahun pasti naik, itu ketentuan dari pemerintah. Singapura juga sekarang udah kayak gitu ya, ngikutin dia gitu ya, seperti itu. Kalau di Malaysia atau di tempat lain saya kurang paham ya kalau masalah gaji. Yang saya tahu di Hong Kong gaji setiap tahun pasti naik, karena saya ada teman di Hong Kong, sering kita ngobrol gitu kan. Gaji tiap tahun naik bro, gak kayak di Taiwan. Kalau di Taiwan kita nggak bakal naik gaji dari ujung rambut dari warnanya hitam sampai rambut berubah merah, berubah putih, nggak bakal naik ya, karena dari pihak pemerintah nggak dinaikin. Jadi yang naik hanya pihak formal aja atau pabrikan, kecuali ada kesepakatan antara majikan, agensi, kita minta kenaikan dikasih kenaikan. Kalau kita nggak minta, kalau diem aja, pemerintah nggak bakal naikin. Jadi di Taiwan gaji tergantung kurs dolar. Kalau kurs dolarnya lagi tinggi, gaji kita juga gede. Kursnya rendah, jeblok, anjlok, gaji kita juga anjlok, kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk masalah TKI kaburan ya, mau di Taiwan ya, gaji mau dolar turun mau dolar naik bodo amat, gaji tetap besar, seperti itu ya. Itu tadi perbedaannya gaji sama libur udah mencolok banget perbedaannya sama di Taiwan ya gitu ya gitu. Jadi liburan di negara lain lebih banyak, gak mungkin di negara lain atau di Hong Kong banyak sekali orang yang mau kaburan, jarang banget ya, karena udah dikasih libur seminggu sekali. Ngapain lo pakai acara kabur-kaburan? Udah gitu lo gaji tiap tahun juga lo dinaikin, ngapain lo kabur kan, seperti itu ya. Kalau di Taiwan peraturannya seperti itu ya, libur dipotong, libur cuma sebulan sekali, kadang juga harus berantem dulu sama majikan baru dikasih libur. Terus kemudian gaji nggak naik-naik, cuma segitu-gitu aja. Kadang kita minta pindah sama agensi susah, walaupun nggak semuanya agensi seperti itu. Jujur saya punya agensi baik banget ya, selalu tanggap dengan masalah yang saya alami. Kalau saya ada masalah dia selalu cepet tanggap, care, dan selalu nyelesain masalah. Jadi nggak semua agensi di Taiwan seperti yang saya bilang tadi ya, nggak semua agensi seperti itu. Karena saya ngalami, saya punya agensi saya care banget, seperti itu ya gitu. Kalau misalkan di Taiwan diperlakukan intinya mempersempit gaji yang kaburan, nggak mungkin ada kaburan, nggak mungkin banyak kaburan. Jadi
Jangan dikasih gaji orang kaburan itu gede, sama ratakan aja gaji orang kaburan sama aja kayak gaji orang yang resmi. Nggak mungkin ada TKI kaburan, saya jamin nggak ada, nggak bakal ada. Terus kemudian itu gaji ya, gaji yang pertama itu. Terus kemudian pastinya resikonya pasti dicari-cari polisi kayak gitu. Kalau kaburan seperti itu resikonya ya, jadi nggak tenang, pasti dicari-cari polisi, intinya seperti itu ya. Jadi saya rasa untuk menanggulangi masalah TKI kaburan ya cuma itu aja, gajinya jangan disamain, maksudnya gajinya samain aja dengan gajinya yang orang resmi. Pasti nggak ada lah yang namanya kaburan, pasti nggak ada ya, pasti nggak ada. Karena dia mau kabur, karena dia pengen kabur, karena di luar sana dikasih peluang, dikasih gaji kamu sekian, gaji kamu gede, makanya dia teriming-iming oleh nominal yang besar itu, akhirnya mereka mau kabur seperti itu gitu ya. Kalau untuk di negara yang lain kayak Hong Kong, Singapura, overstay itu saya kurang paham ya gajinya gimana, prosedurnya saya nggak ngerti, saya kurang paham. Tapi kok di Taiwan dia seperti itu, bisa 2 kali lipat dari gaji resmi, prosedurnya seperti itu gitu. Jadi itu tadi ya Kak Putri Kadedes jawabannya ya. Kenapa di Taiwan banyak banget ya TKI kaburan dibandingkan di negara-negara yang lain seperti itu. Jadi masalah libur, masalah gaji atau pendapatan, masalah job yang gak cocok ya. Mungkin ada lagi masalah-masalah yang di Taiwan itu sebenarnya banyak banget kasusnya, yang gak cuma masalah yang di agensi aja ya gitu ya. Banyak banget masalah-masalah ya karena dihasut teman juga bisa gitu ya. Teman bilang ini lo enak di sini, ada kerjaan bagus di sini, akhirnya teriming-iming pekerjaan enak, akhirnya temennya diajak kabur seperti itu. Kayak kasus kemarin itu ada salah satu orang ya, salah satu TKI ya, baru kerja di sini sebulan ya, belum tahu yang namanya Taiwan ya, dipengaruhi temannya untuk kabur, akhirnya dijual sama temennya sendiri. Baru kerja 1 bulan guys ya, diiming-iming sama temennya untuk kabur, malah sama temannya dijerumuskan, dijual sama orang lain. Akhirnya dia menyerahkan diri ke polisi, dia akhirnya pulang. Buat apa? Coba saya tanya lagi. Kalian ya proses di PT ya, kalian proses di PT itu nggak butuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang 6 bulan baru terbang. Itu prosesnya panjang banget dan kita mengeluarkan waktu yang banyak, dana yang banyak untuk itu, perjuangan banyak. Kita harus bangun pagi, piket dan sebagainya di PT, karena tahu sendiri ya seperti itu kondisinya dan kerja perjuangan seperti itu ya. Kalian sampai sini ya cuma 1 bulan doang mau habisin waktu, sedangkan potongan di PT itu 9 bulan ya. Bayangin sampai di Taiwan cuma main-main begitu doang, gak dapat hasil apa-apa. Kan gak mikir itu kerja kamu waktu di Indonesia, kerja keras kamu waktu di Indonesia, kamu bener-bener memperjuangkan bisa terbang itu kayak gimana, sampai di sini malah kamu cuma gitu doang gitu loh. Itu harus dipikir panjang. Makanya saya sering banget ya pesan sama teman-teman saya di Taiwan yang masih resmi ya, pertahankan resminya, jangan sampai ikut teman-teman yang maksudnya tuh ya sudah mereka udah enak dengan overstay-nya di luar, atau mereka udah nyaman dengan luar, ya udah kalian kalau bisa nggak usah ikut-ikut. Nasib orang itu nggak sama, nasib orang kaburan endingnya pasti nggak bagus. Karena apa? Nggak enak. Kalian pulang pun itu harus mengeluarkan dana yang lebih besar daripada yang resmi ya. Kalian menyerahkan diri, biayanya lebih mahal daripada kita yang resmi ini kalau misalkan kita mau pulang. Belum kalian nanti kalau ketangkap sama polisi, dikejar-kejar polisi, dipenjara, didenda, kemudian dideportasi. Itu resikonya. Kalau kita jadi resmi, kita nggak betah, udah tinggal pulang aja. Kita calling agency, ngurus semuanya, tiket pesawat terbang, pulang, udah. Kita nggak betah, misalkan kita ngomong sama agency, kita minta pindah, kita nggak dipindahin, kita minta tolong yang lainnya, 195 atau yang lainnya. Nggak usah pakai acara kabur-kabur, dan masih banyak lagi ya. Jadi saya bahas resikonya biar kalian tahu gitu ya. Saya kasih tahu TKI kaburan, kalau ada kasus-kasus yang parah kayak kemarin itu Mbak TKW yang di
itu sama majikannya itu ya, itu kemarin. Ini kasusnya belum selesai sekarang nih ya, masih diurus juga sama pihak KDI ya. Yang kemarin itu ya. Kalau TKI resmi yang digituin sama majikannya, itu kasus cepat selesai karena perlindungan hukumnya kuat ya. Nggak nyampe butuh waktu berbulan-bulan ya, paling cuma 3 bulan udah selesai, mungkin ya 3 bulan paling lama itu udah selesai. Tapi kalau untuk yang ilegal mengalami kasus yang seperti itu ya, itu butuh waktu lama karena di dalam ilegal meskipun dilindungi hukum, tapi hukumnya nggak sebegitu kuat dengan yang ada di resmi gitu loh. Karena kalau udah kabur itu intinya kan udah nggak ada ikatan, nggak ada, anggapannya kan udah bukan apa ya, bukan pekerja resmi lagi, nggak ada hubungannya sama pemerintah, dia udah sendiri, swasta kan, bisa ngurusin sendiri gitu kan. Untung-untungan pemerintah Taiwan masih mau, maksudnya masih mau ngurusin kasusnya gitu kan, seperti itu. Harusnya kalau seperti itu ya semuanya selesaiin sendiri seperti itu, karena sebelum kabur tuh udah tahu lah, udah harus dipikir dulu konsekuensinya apa, oh nanti aku kabur resikonya seperti apa, oh nanti pasti gini aku bisa nggak nanggungin sendiri. Harus dipikir dulu matang-matang seperti apa resikonya kan. Jangan dulu kabur baru mikir dulu sebelum kabur apa resiko yang terjadi, aku bisa nggak ngadepin sendiri, baru kamu lakuin. Intinya seperti itu. Jangan kamu udah ngelakuin kamu baru mikir gimana, salah seperti itu gitu ya. Jadi mesti dipikir dulu ya. Tetap pertahankan keresmiannya walaupun apapun yang terjadi, pertahankan resmiannya itu, karena bagaimana juga kalau kita resmi, kita tuh masih dilindungi dalam apapun. Kita mau apa-apain kita gampang. Intinya seperti itu ya. Oke, itu aja sharing aku hari ini ya. Alasannya seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau nambahin alasannya gimana, boleh nanti langsung tulis di kolom komentar aja supaya video ini bisa lebih lengkap dan lebih komplit lagi nih, seperti itu ya. Terima kasih buat Kak Putri Kandedes yang udah berkomentar sehingga komentarnya saya bawa di konten. Terima kasih Kak ya. Semoga jawabannya puas ya. Dengan jawaban ini semoga Kak Putri puas ya. Dan buat kalian semuanya terima kasih juga buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata atau perilaku aku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan tetap aku doakan semoga kalian sempat diberikan kesehatan berpanjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kamu dengan terus ikhlas, dan tentunya Tuhan tetap berkati semuanya. Bahagiakan dirimu terlebih dulu, semoga kamu bahagia karena tetap kebaikan terdapat darimu bukan orang lain. Sampai jumpa lagi. Bye bye.